Halo Sobat Mesra, selamat datang di channel kami Yamaha Mesra. Saya Salman Sregar yang akan menemani kamu dengan berbagi informasi yang menarik seputar dunia motor dan keseharian lainnya. Untuk itu, pantengin terus channel kami di Ngobrol Mesra. Nah, info Mesra kali ini itu datang dari MotoGP. Nah, Fabio Quartararo, pembalap Petronas Yamaha, berhasil meraih kemenangan kedua beruntun di musim 2020 kali ini. Nah, tapi dua pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP, Maverick Vinales dan Valentino Rossi berhasil juga meraih podium kedua dan ketiga. Bagi Valentino Rossi, podium ini adalah yang pertama sejak 15 April 2019 silam. Balapan seri kedua yang dilaksanakan kembali di sirkuit Jerez Spanyol ini dilaksanakan di bawah suhu yang panas, yakni 36 derajat Celcius dan suhu lintasan 59 derajat. Kondisi ini ternyata memakan banyak korban dengan total 8 pembalap harus keluar lintasan sebelum balapan selesai. Fabio Quartararo memulai balapan dari grid terdepan. Menunggangi Yamaha YZF M1, Quartararo berhasil memimpin sejak awal balapan dan sempat melebarkan jarak hingga 4 detik dengan Valentino Rossi yang berada di posisi kedua pada lap ke-11. Persaingan yang sengit terjadi pada perebutan posisi kedua antara Rossi, Vinales, dan Bagnaia dari tim Pramac Racing. Pada putaran kedua, Rossi berhasil menyalip Vinales yang memulai balapan dari grid kedua. Pebalap kawakan ini cukup lama berada di posisi tersebut sebelum akhirnya Bagnaia menyalipnya pada putaran ke-14. Sementara itu, Maverick Vinales sempat merosot ke posisi 6 karena tampak beberapa kali melakukan overtake. Namun, Vinales tetap berusaha untuk meraih posisi terdepan. Vinales otomatis masuk ke posisi 5 besar usai pembalap tim Pramac Racing Jack Miller mengalami crash. Pada akhirnya, Bagnaia harus menyerah di balapan karena ada kesalahan teknis pada motornya. Momen ini dimanfaatkan oleh Rossi untuk menjaga posisinya yang dibuntuti oleh rekan setimnya. Persaingan kedua pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP ini cukup menarik untuk disaksikan. Menjelang putaran terakhir, Rossi mampu mensalip oleh Vinales yang membuat Rossi harus puas berada di podium ketiga. Hasilnya, 3 pembalap Yamaha berhasil menguasai podium MotoGP Andalusia. Hasil ini menjadikan Yamaha sebagai pemimpin klasemen motor pabrikan dengan total 50 poin. Nah, itu dia informasi yang menarik dari Ngobrol Mesra kali ini. Berikutnya, kita akan bincang-bincang dengan dua ladies bikers dari Kota Medan. Siapakah dia? Tetap pantengin terus channel kita. Oke Sobat Mesra, kembali lagi di Ngobrol Mesra. Nah, kali ini kita gabung dengan dua bikers. Nah, kalau bikers namanya ini dianggap sebagai hobinya cowok ya. Nah, tapi kali ini yang datang itu ada dua ladies bikers. Nah, ini dia ladies biker kita. Oke, kenalin dulu Kak, namanya siapa? Halo, nama saya Erika Putri Manopo. Saya ladies bikers dari OPJ Medan. OPJ Medan. Nah, Ibu? Halo, nama saya Eli. Saya ladies bikers dari Memo. Nah, kali ini ada dua ladies bikers yang bisa dibilang dari dua lintas generasi ya. Ada ibu-ibu dan ada anak gadis gitu ya. Jadi ya kita mau tanya dulu nih, ada berapa lama jadi mengakui diri sebagai riders? Sejak 2016. Sejak 2016 ya. Nah, kalau Ibu gimana? Saya sejak 2018. 2018 ya. Kira-kira ya, apa yang menjadi daya tarik seorang perempuan untuk menjadi ladies bikers? Penuh tantangan aja. Penuh tantangan ya. Kena racun sama siapa, Bu? Kena racun sama suami. Suami riders juga. Kita suka jalan-jalan, suka keliling naik motor gitu. Lebih suka sekeluarga. Anak-anak saya pun juga hobi. Oh, lebih hobi motoran daripada bermobil ya. Naik mobil. Kalau Kakak sendiri itu yang meracuni siapa? Teman-teman sih waktu dulu sebelum ada unit saya yang fiction, saya kan punya Jupiter. Jupiter tuh saya punya kan 2012. Jadi Jupiter tuh saya keliling-keliling naik gunung pun pernah naik Jupiter. Jadi semenjak di fiction, saya ikut klub sama kawan-kawan. Jadi udah karena hobi juga kan, supaya ada kawan-kawan juga di jalan. Oh, itu Jupiternya pakai koplingnya?
Iya. Jupiter MX. Iya. Motor pertamanya pakai kopling. Iya. Motor pertama cewek ini pakai kopling, men. Biasanya Matic ya. Ini pakai kopling dia. Kenapa sukanya kopling? Gimana ya? Penuh tantangan juga sih kopling itu. Iya. Karena banyak gerak-gerak gitu kan. Suka bergaya laki lah ya. Ah, Nah, motor digunakan sekarang ini motor fiction. Nah, ibu motornya apa sekarang, Bu? Sekarang NMAX. NMAX ya, NMAX yang lama. Nah, kalau boleh tahu lagi ya, kalau misalnya gabung ke klub, orang klub kan Bu, orang klub kan? Nah, kalau misalnya gabung ke klub, biasanya kalau laki-laki gabung ke klub itu bawa pasangannya dibonceng gitu kan. Nah, kalau cewek-cewek yang dua ini, kalau gabung klub, pasangannya dibonceng gitu, enggak, saya nggak bawa pasangan. Enggak bawa pasangan ya? Enggak bawa pasangan, jomblo ya? Ada pasangan. Oh, ada pasangan. Cuman saya kok keliling-keliling sama kawan-kawan nggak pernah bawa pasangan. Enggak pernah bawa pasangan? Enggak. Kenapa? Ya enaknya sih tuh sendiri gitu, nggak bawa pasangan. Oh, pasangannya bukan rider ya? Rider juga. Rider juga. Beda klub kami. Beda klub? Heeh. Oh, nah kalau ibu gimana? Pasangan juga? Kalau saya selalu 2 motor. Jadi saya tetap bawa sendiri. Nah, kalau anak ikut, anak saya bonceng. Oh. Kalau pas jalan bareng klub, kadang kan kita suka jalannya itu keluarga gitu, ikut keluarga bareng. Tapi kalau memang untuk khusus sendiri kita jalan, ya nggak ada boncengan. Oh gitu. Berarti kalau kayak ibu sendiri ini banyak motor ya di rumah ya kayaknya? Ya banyak anak Banyak saya motor juga. ya? Iya kayak gini dong. Motornya apa Bu kalau bisa? 2 NMAX. 2 NMAX? Iya, 1 Vario. Oh ada varionya juga guys ya. Jadi ada touring-touring, ada motor santainya juga dia, oke? Nah, kalau ibu itu paling jauh selama jadi rider ya, itu paling jauh touringnya kemana? Kalau sama klub, saya paling jauh masih karena baru ya kita masuk komunitas, nah, jadi masih deket-deket aja. Tapi kalau diizinkan rencana bulan depan kami mau ke Kerinci. Mau ke Kerinci? Iya, biar dapat 1000. Mau ke Kerinci ya? Poinnya. Itu mau siapa rencananya Bu? Ya, Itu rencana mau siapa? rencana sama anak Mimo. Sama anak Memo ya. Ibu bawa motor ke Kerinci. Nah kalau kakak? Kalau saya paling jauh sih ke Palembang, terus nyebrang lagi ke Bangka. Ke Palembang. Jauh. Udah pernah ke Palembang ya? Udah. Itu tahun kapan? Atau baru tahun ini atau? Tahun 2018. Oh 18. Itu berapa unit yang bareng tuh? Waktu saya pergi dari sini sih 3 unit. Unit 3 orang. Sampai di sana kan ada juga dari Sumut juga kan. Dia tinggal di Galang, cuman dah sampai sana duluan. Jadi dari sanalah kami nyebrang ke Bangka, habis itu pulangnya bareng. Terus dari sana juga ada juga dari Oku Selatan mau touring ke Sabang. Jadi bareng lama kami baliknya. Oh, itu kemarin pas touring ke Palembang itu, ke Bangka ke Palembang itu berapa lama waktunya? 10 hari PP. 10 hari PP. PP, 10 hari PP bawa motor fiction. Kuat tuh kehilangan tangannya. Alhamdulillah nggak apa-apa sih. Jadi pas pulang dari touring kemarin cederanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Jadi ini cewek cukup kuat juga ya, bawa fiction loh Bu. Bawa fiction lah. Selama touring ke Palembang itu ada pengalaman unik nggak sebagai apa selama perjalanan? Uniknya ya kalau udah ngantuk ini terpaksa sih tidurnya di SPBU. 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 Itu nggak risih tuh? Enggak, kadang udah ngantuk Kalimantan kan nggak mungkin kita jalan juga kan. Jadi walaupun cewek nggak boleh manja ya kalau bawa motor gini ya. Iya, Harus kuat ya Bu harus ya. kuat. Nah ini dari ibu-ibu lah kita tanya dulu ya. Seorang ibu punya anak berapa Bu? 3. Punya 3. Iya. Udah gede-gede. Yang paling besar 18 tahun. Paling besar 18 tahun. Itu gimana cara bagi waktunya hobi motoran touring-touring sama bagi waktu sama keluarga gitu? Kan biasanya kan ibu-ibu itu kan harusnya ibu di rumah aja lah
jaga rumah aja lah. Enggak juga, kita memang hobinya malahan disupport gitu sama anak saya. Ayo mah ikut. Gitu. Mereka yang support gitu kan. Saya memang dari sebelum married memang hobi motor. Dulu Satria saya bawa juga pakai kopling. Oh, pakai kopling. Iya, Satria itu gak bungkuk loh. Iya, Satria kan. FU. Itu saya bawa setelah udah menikah bawa motor bebek gitu. Tapi kan dulu belum ada Matic, belum gitu seperti sekarang kan, semua Matic. Kemarin kan masih pakai ya pakai kopling yang pakai gigi kita kan. Ada 2017 lah saya baru beralih ke NMAX. Selama bawa motor pernah bawa FU kan? Iya. Paling jauh, paling tinggi kecepatan berapa? 125 pernah. 125? Iya. Itu gimana perasaannya? Gimana ya? Enak aja, nyantai. Kita nggak terasa. Kita bawa bukan berarti kita itu mau sok berapa sih sampai kita gitu beraninya ya. Saya apain aja sekali saya lihat, loh kok udah 125 aja gitu ya. Nah kalau kakak sendiri? 150. 150? Naik fiction ini? Iya, itu karena pas jalan sepi, karena jalan-jalan rame nggak mungkin berani. Itu motornya ada tune up? Tune up? Belum? Jadi motor fiction nggak tune up bisa dapat 150 km per jam guys. Jadi itu tinggi banget loh tuh. Iya, karena kan ngebut di jalan tuh kan rasanya kayak udah nyampe gitu. Waktu pergi ke Palembang tuh kan, udah nyampe perbatasan gitu kan. Agak ngegas panjang, rupanya 150 udah kecepatan. 150 itu Pas sepi tuh kan, waktu jam 1 malam kami udah nyampe situ. Itu gak geter-geter tuh tangan tuh, hati gitu, gak geter-geter gitu? Enggak sih. Enggak terasa rupanya. Berarti tipsnya kalau jadi rider cewek itu harus punya mental yang kuat juga ya Sobat Mas Raya. Kayak ini ibu-ibu ini dengan kakak ini gitu, mentalnya kuat guys gitu. Itu ada tips nggak buat rider perempuan? Dari ibu kira-kira ada perempuan harusnya terus berkendara seperti ini gitu. Ya kita harus, walaupun kita kencang, kita harus juga berhati-hati kan. Keselamatan juga lebih penting gitu. Kita ikutin aja peraturan lalu lintasnya. Ya jaga diri lah gitu. Lebih hati-hati ya. Kalau dari kakak sendiri yang ada ini enggak tips tersendiri nggak? Safety sih, helm lengkap dengan sarung tangan, jaket pun harus jaket yang betul-betul tebal. Karena kan kalau nggak cuma tipis atau nggak pakai jaket kan bisa masuk angin gitu kan, penyakit kan. Terus kita pun sepatu harus safety juga. Sepatu harus safety ya. Sepatu touring gitu. Dan sama kalau bisa surat-surat kita bawa lengkap lah. Iya. Surat-surat juga yang penting sih. Kalau bisa sarung tangan yang proper ya. Bukan sarung tangan masak yang di ya. Itu berbahaya loh sebenarnya. Nah, buat ini nih rider perempuan kan sering tuh dianggap, apalagi ada ibu nih, saya ini kemana, beloknya kemana, gitu ya. Ibu kayak gitu gak sih di jalan? Enggak, yakin nggak yakin itu nengok ini kan, selalu nengok kita, nengok itu. Kalau udah selesai juga ya cepat-cepat kita matiin, jadi kan terkadang kan ibu-ibu kalau sudah belok lupa untuk mematikan sennya itu, jadi selalu kita udah belok kanan, lampu sennya masih hidup juga ke kanan, sementara kita mau belok ke kiri, jadi yang belakang juga bingung ini mau belok apa enggak, sementara kita terus aja. Saya selalu juga nengok ibu-ibu seperti itu, ya saya deketin aja, Bu, sennya, paling saya ngomong ingatin juga ya Bu ya, tapi enggak kayak gitu ya? Insya Allah masih aman ya? Aman. Nah kalau kakak sendiri gimana, masih kayak gitu nggak? Alhamdulillah sih enggak, kadang sering kilap juga, cuman cepat langsung di ini ya. Kadang pun ada juga yang ngingatin jalan kan, Kak sennya kayak gitu katanya kan. Udah. Itu sebagai perempuan kesal nggak sih dianggap seperti itu? Ya
ada kesalnya juga. Sama juga punya kesalahan. Kesel juga ya. Itu nanggapin kalau misalnya ya ibu ini ya kan udah naik motor NMAX, ibu-ibu kelar hidup lo kayak gitu. Enggak gitu ya? Enggak ya. Oke lah. Oke. Nah, ini untuk ladies bikers nih ya. Cewek kan biasanya hatinya agak lembut tuh. Nah, kalau misalnya ada kejadian yang agak nggak mengenakan langsung ke bawah hati, ke bawah pikiran gitu. Nah, pernah nggak sih kalau misalnya ibu-ibu ngadapin entah kecelakaan atau apa gitu, amit lah, nanya aja sih. Ya kalau di jalan, kita pas jalan gitu lihat ada kecelakaan, ya seperti saya ya, ibu-ibu lah dibilang udah apa ya, jiwa kita yang ceweknya itu ya memang timbul dengan sendirinya. Ya paling kita lihat turun siapa yang apa kecelakaan. Macam kemarin kita pernah jalan, ada kecelakaan seperti itu. Ya kita kan pas pergi itu saya selalu bawa ya istilahnya jaga-jaga gitu, seperti minyak apa alat kesehatan ya, alat kesehatannya. Kita lihat dia luka apa ya kita kasih aja, kita obatin gitu, kita bantu sebisanya lah. Kalau kakak sendiri gimana? Saya pernah sih kecelakaan parah. Parah. Ya sayanya nggak parah, unitnya yang parah. Unit yang parah itu kecelakaannya gimana tuh? Itu posisi pas tekongan itu, pas tekongan kan. Jadi kereta tuh kepleset, nggak tahu lah cemana kereta tuh pas udah bangkit dari jatuh, lihat unit udah patah bambunya, udah balik semua. Jadi udah terpaksa lah pulangnya dibonceng. Nabrak atau gimana? Jadi rupanya dari warga sekitar bilang itu ditabrak sama mobil yang dari depan. Itulah ceritanya. Ditabrak mobil dari Itu kemarin nggak sadar diri tuh? Sadar ya? sadar. Cuma kan kita nggak tahu dari kejatuh, kan unitnya nggak tahu kemana, kan jatuhnya kemana. Jadi pas udah diangkat udah hancur gitu depannya. Rupanya ada minyak di jalan, ceceran minyak. Itulah penyebab kami jatuh. Oh, tergelincir ya. Agak bahaya juga nih semua. 3 unit kami terjatuh, 3. Itu mengalami kayak gitu ada traumatik ah? Trauma tekongan aja sih. Trauma tekongan aja ya, tapi bukan berarti harus berhenti jadi ladies biker gitu ya. Tekongan aja ya. Pas tekongan ya nggak berani nekong kali lagi jadi sekarang. Lebih hati-hati lah. Jadi harus udah kena dulu baru dapat pelajaran sih, gitu orangnya. Selalu. Nah, kalau ibu sendiri, ya kan, sampai kapan mau jadi ladies biker? Kalau dibilang sampai ya ngerasa nggak sanggup aja lagi. Sampai nggak sanggup lagi ya? Jiwa. Tetapi jiwa untuk jalannya itu tetap ada. Sekarang saya 47 udah. 47 seorang ladies biker, ibu-ibu 3 anak, masih seger aja. Masih suka jalan kita. Dan rencana mau ke Kerinci. Iya. Hebat Bu, sehat ya Bu ya. Biar tercapai ini tujuannya Insya gitu Allah. ya. Kalau kakak sendiri? Ya tergantung nanti suami nantilah. Gantung suami ya? Karena kan saya kan belum nikah ya kan. Kebetulan pasangan saya pun anak klub motor juga. Ya tergantung izin dia, kalau dia ngajak kemana-mana ikut kan. Enak dong nanti kalau misalnya nikah bisa riding bareng sama suami. Iya sih. Bulan madu riding bareng sama suami, nggak perlu lagi naik pesawat gitu ya. Oke, yang terakhir nih ya. Tadi ada ya, pertanyaan, selesai pandemi ini rencananya mau touring kemana lagi gitu. Nah kalau tadi ibu Itu rencananya setelah pandemi ini ke Kerinci itu. Itu aja sih. Setiap tahun ada atur plan nggak? Bulan ini kemana gitu? Biasanya touring-touring kecil aja sih kalau dari klub gitu kan, dari komunitasnya. Kalau nggak dari komunitas ya kita
suka juga sih jalan bareng keluarga aja. Oh, gitu. Nah, kalau Kak Erika sendiri gimana? Kami ada rencana, tapi bukan dari klub ya, dari kawan-kawan klub juga. Kan kami kan nggak hanya satu klub aja yang ngajak touring kan, klub lain juga ngajak kan. Jadi orang tuh ngajak ke Pulau Banyak. Ke Pulau Banyak yang di Aceh Singkil. Aceh Singkil. Oke. Jadi udah, kami rencana sih awal tahun. Awal tahun ya. Awal tahun. Agak Mudah-mudahan masih udah- lama lagi ya. Mudah-mudahan udah normal kembali, udah bisa kemana-mana. Karena masih dipantau juga dari pekerjaan. Oh, masih ada pekerjaan juga. Oke. Pekerjaan belum boleh ngasih izin cuti kali ya? Ngasih izin cuti, terus kalau kemana-mana pun dipantau sih. Oh, iya. Pantaunya tuh kita punya grup. Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Jadi kira-kira dari Kak Erika dengan Bu Eli ada pesan nggak untuk seorang teman-teman ladies bikers yang nonton video kita ini? Ya, Kak Erika dulu. Pesannya sih cuma satu sih, kalau hobi nggak usah ditahan. Kalau Hobi- hobi itu jangan ditahan. Kalau emang hobi lakukan. Nah kalau udah ditahan pasti bawaannya di rumah tuh suntuk aja. Selama itu positif, keluarkan aja terus. Oke. Positif. Yang penting safety aja sih. Yang penting safety. Yang penting safety. Nah, dari Ibu, Sebagai ladies bikers, bagi perempuan ya yang punya hobi motor, jangan ditahan-tahan hobinya, tapi dengan satu syarat, kita tetap harus berhati-hati dan jiwa kita sebagai perempuan itu harus tetap ada. Jangan bawa motor itu ugal-ugalan, harus safety ridingnya diperhatikan, harus tenang di jalan. harus tenang di jalan. Oke, kalau begitu buat Bu Eli dengan Kak Erika, terima kasih sudah mau bergabung di Ngobrol Mesra kali ini. Nah, banyak pesan yang disampaikan oleh mereka kalau di jalan itu harus hati-hati, dan ya kalau namanya hobi sebagai bikers ya keluarkan aja gitu, jangan malu-malu gitu. Oke, itu dulu ngobrol-ngobrol menarik dari kami. Next video akan ada cerita menarik dan informasi keseruan di keseharian lainnya. Ya, tetap hati-hati di jalan, safety first, dan bye-bye.